Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke. Di sini kan saya untuk menjelaskan bagaimana caranya menginfus printer Canon IP2770 ya. Di sini sudah ada printer masih baru buka dari kardus, dan ini akan dicoba untuk penginfusannya. Catatan, kalau untuk menginfus printer bekas ataupun printer yang sudah pernah dipakai, yang kita lihat dulu adalah dari cartridge-nya. Apakah cartridge-nya masih terbaca ataupun tidak, dan ataupun juga kering. Itu yang paling utama kalau misalkan kita mau infus printer di seri Canon ataupun seri lainnya ya. Oke, setelah itu kita coba untuk pengeprintan ya. Ini masih baru dan tentu pasti hasilnya juga bagus. Dan di sini customernya sedang menunggu untuk penginfusannya. Dan inilah hasilnya, sudah bagus. Kalau untuk harga printer di sini yang IP2770 itu di harga 675.000 ya. Itu baru printernya saja, sama sekaligus itu sudah ada cartridge-nya, sudah lengkap lah. Itu belum infus. Jadi kalau misalkan mau infus, ada biaya tambahannya lagi. Ada yang 150 dan juga ada yang 300.000 rupiah. Oke, langkah berikutnya yaitu kita copot semua bautnya, baut yang tertentu. Kalau untuk penginfusan di sini kita bongkar total ya, paling lama 2 jam. Kalau paling cepat biasanya 30 menit juga sudah selesai. 30 menit selesai kalau penginfusannya itu cuma 1 selang. Kalau 2 jam itu full, jadi ada 2 selang pembuangannya ya. Kalau ini saya mengerjakannya yang 2 selang, jadi butuh waktu kisaran 1,5 jam sampai 2 jaman. Gimana sih untuk cara perawatan dan cara menjaga printer agar printer itu tidak gampang rusak? Contohnya misalkan kalau untuk di printer Canon IP2770 itu harus kita selalu jaga di cartridge-nya, karena cartridge di seri ini, di seri printer Canon ataupun XP, intinya yang pakai cartridge itu agak rentang ya. Biasanya kalau misalkan kita tidak pakai sehari pun ataupun 2 hari, biasanya dia akan kering.
Jadi minimal itu sehari itu ada kinerjanya, biar cartridge-nya itu dapat tintanya itu nggak kering ya di dalamnya. Soalnya di dalam cartridge itu kayak semacam gabus, kalau misalkan nggak dipakai pun dia akan mengeras seperti itu. Langka. Terus kalau untuk printer Epson yang sudah infus atau infus bawaan pabrik, itu sehari nggak dipakai sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena itu tinta. Cuma kalau misalkan 1 minggu jangan ya. Intinya kalau sehari 2 hari nggak dipakai juga nggak apa-apa, intinya jangan sampai 1 minggu, ntar malah hasilnya itu putus-putus. Ini langkah selanjutnya, kita akan bongkar, kita akan copot semua baut-bautnya. Jangan sampai kita terlupa dengan baut-bautnya. Untuk penguncinya ataupun baut-bautnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ini kita amankan agar pengunci yang seperti kawat itu tidak lari-lari ataupun copot. Soalnya kalau misalkan itu copot itu ataupun hilang, untuk mencari penggantinya itu agak susah. Jadi kita harus cari yang sama ataupun kita bongkar dari printer yang sudah rusak, kita ambil spare partnya. Oke, kita coba untuk buatkan selang pembuangannya ya. Nih pembuangannya ada 2. Kita pasang yang di depan 1 dan yang di belakang 1 juga. Lalu kita akan rapikan selangnya. Sebenarnya caranya sangat mudah dan sangat simpel untuk penginfusan di printer Canon IP2770, terkecuali kalau misalkan di Canon MP287 karena dia modelnya agak besar, jadi untuk membongkar pun agak susah kalau misalkan yang belum pengalaman ataupun masih belajar. Tapi jangan pantang menyerah ya. Kalau untuk yang masih belajar, terus semangat dan terus belajar. Setelah selesai pemasangan selang, jangan lupa untuk pemasangan baut-bautnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun hilang ya. Oke, kita sudah selesai di sini tahap setengah perjalanan. Kita coba untuk pengeprinan. Kenapa sih saya mengeprint tidak ditutup dulu? Gini, soalnya kalau misalkan ditutup kadang ada yang terlupa, namanya manusiawi. Misal contoh ada yang nggak kebaut ataupun apa, ataupun hasilnya nggak bagus, jadi nggak usah bongkar-bongkar lagi gitu.
Mengapa sih printer harus diinfus? Oh, itu tergantung ya, tergantung keperluan dari customer. Kalau misalkan customer keperluannya banyak ataupun banyak buat jualan atau buat pengeprintan tugas-tugas, mending diinfus. Karena kalau misalkan cuma mengandalkan cartridge, dia beberapa lembar saja ataupun 100 lembar dia sudah habis dan harus beli cartridge lagi. Kalau misalkan cartridge-nya masih bagus, nggak usah beli, tinggal di refill. Setelah itu ini kita lobangi casing di belakangnya ya, untuk selangnya, selang pembuangan tintanya ya. Untuk melubangi pembuangan atau casingnya bisa pakai solder ataupun benda yang tajam. Setelah itu kita rapikan serapi-rapi mungkin seperti semula. Jangan lupa kita baut lagi. Oke, setelah itu kita beri lubang di cartridge-nya untuk selangnya ya. Di sini saya melubanginya dengan solder biar lebih cepat. Kalau misalkan mas-mas atau mbak-mbak pengen tahu harga printer ataupun selain dari printer, di sini karena menjual laptop ataupun barang-barang elektronik lah, terkecuali kulkas ya, bisa langsung tanyakan ke saya. Ada flash disk banyak. Oke, setelah selesai untuk pelubangan cartridge-nya, kita akan pasang selangnya. Kita paskan untuk selangnya. Jangan sampai tertukar ya warnanya.
Oke, setelah sudah kita masukkan, tinggal kita paskan. Di sini saya kasih lem ya di karetnya biar dia tidak mudah terlepas gitu. Oke, setelah itu kita presisikan agar saat cartridge yang bergerak itu tidak nyangkut. Kalau misalkan video ini bermanfaat dan bisa dijadikan untuk pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan selalu support di channel ini ya, agar saya bisa selalu semangat untuk mengupload video tentang printer ataupun CCTV. Di sini saya juga bisa untuk CCTV ya, CCTV yang bermasalah ataupun dalam pemasangan CCTV-nya. Oke. Di sini jangan lupa untuk dikasih untuk pembuangannya ya, biar tintanya itu tidak berceceran. Oke, setelah itu kita coba untuk pengeprinan. Hasilnya sudah bagus, tinggal kita rapikan untuk yang infusannya ya. Di sini saya pakai lem tembak karena dia lebih kuat. Oke, sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.